Upacara pengibaran bendera SMAK Penabur Gading Serpong hari Senin 12 Oktober 2020 segera dimulai dengan urutan sebagai berikut. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara pengibaran bendera merah putih hari Senin 12 Oktober tahun 2020 siap dimulai. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu Guru, serta teman-teman sekalian, dimohon untuk bangkit berdiri. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak.
Bapak, Ibu guru, serta teman-teman sekalian, dipersilahkan untuk duduk kembali. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang sudah gugur mempertahankan kemerdekaan dan persatuan kesatuan bangsa, marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Mengheningkan cipta, selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,
maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut laksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks janji siswa. Janji siswa BPK Penabur. Dengan pertolongan Tuhan, saya berjanji. 1. Bahwa saya akan belajar dengan sungguh-sungguh selama saya belajar di sekolah BPK Penabur. Dan saya akan berusaha untuk mengembangkan seluruh kemampuan berpikir, keterampilan, dan rasa harga diri saya. 2. Bahwa saya akan menaati tata tertib sekolah dengan rasa tanggung jawab. 3. Bahwa saya akan menerima sanksi yang ditentukan oleh sekolah apabila saya melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. Amanat pembina upacara. Selamat pagi, Ibu Budi Asih, selaku Kepala Sekolah SMAK Penabur Gading Serpong. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Selamat pagi, anak-anak hebat SMAK Penabur Gading Serpong yang saya kasihi dan cintai. Salam sejahtera. Bersyukur kita masih bisa diberi kehidupan dan hidup di bumi Indonesia dengan rasa aman dan tentram. Dulu di masa lalu, seperti kita ketahui, banyak sekali hal-hal yang bisa membuat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ada beberapa kelompok yang ingin mengganti atau memaksakan ideologinya menjadi ideologi di negara Indonesia. Seperti kita ketahui, Indonesia kaya akan beraneka ragam suku, ras, budaya, dan bahasa. Menurut Bapak Presiden Jokowi, Indonesia memiliki 714 suku dan 1001 bahasa daerah yang berbeda.
Dan puji Tuhan, berkat perjuangan para pahlawan, Indonesia bisa tetap berdiri kokoh mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa, dan ras. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan inilah yang tetap menjadikan bangsa kita bersatu di tengah keberagaman dan perbedaan yang kita punya. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno, dari kitab Kakawin karangan Empu Tantular pada abad 14 Masehi di zaman Kerajaan Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka artinya beraneka ragam, tunggal artinya satu, ika artinya itu. Secara harafiah, Bhinneka Tunggal Ika artinya beraneka satu itu. Atau Bhinneka Tunggal Ika bisa kita maknai dengan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai budaya, agama, suku, dan ras. Dalam bahasa kerennya, Bhinneka Tunggal Ika bisa juga kita sebut dengan Unity in Diversity. Bersatu dalam perbedaan. Lalu sebagai generasi penerus bangsa, bagaimana kita menghayati dan memaknai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan kita sehari-hari? Cara memaknai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, kita sadari dan syukuri perbedaan yang ada. Berbeda, ya, kita dilahirkan di lingkungan yang memiliki keberagaman. Berbeda itu indah. Bayangkan saja kalau Tuhan hanya menciptakan satu warna saja di dunia ini, tentu dunia kita tidak menjadi indah, bukan? Ketika kita melihat sekeliling kita berbeda suku, agama, ras, dan bahasa, syukuri itu sebagai sebuah keindahan. Jangan kita berpikir minoritas atau mayoritas. Kita memang berbeda, kita memang beragam. Syukuri dan terima itu sebagai karunia dari Tuhan. Cara menghayati dan memaknai Bhinneka Tunggal Ika yang kedua adalah dengan toleransi. Di Jakarta, letak Masjid Istiqlal itu berdekatan dengan gereja katedral. Nah, di situ kita bisa melihat contoh toleransi yang sangat baik, di mana ketika sholat Idul Adha, pengurus gereja bersepakat untuk menggeser jam jadwal misa ketika harus ada jadwal sholat Id. Begitu juga ketika ada hari raya Natal, pengurus Masjid Istiqlal merelakan lahannya untuk dipakai jemaat gereja untuk ibadah dan kebaktian. Toleransi. Toleransi atau toleran, bahasa ini berasal dari bahasa Latin toleret yang artinya sabar atau menahan diri. Toleransi juga bisa berarti sebagai sikap menghargai dan menghormati antar kelompok maupun antar individu. Baik itu dalam masyarakat maupun dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi tidak memiliki batas waktu, ruang, maupun kepada siapa kita melakukannya. Sikap toleransi harus kita lakukan kepada semua orang. Sikap toleransi tidak hanya kita lakukan ketika kita menghormati suku, agama, atau ras orang lain, tetapi kita juga harus bisa menghargai ketika orang lain berbeda pendapat, berbeda selera dengan kita. Generasi kalian adalah generasi milenial. Generasi milenial adalah anak-anak dari generasi baby boomers atau Gen X. Generasi milenial dikenal dengan generasi yang lebih canggih, lebih akrab dengan teknologi, media komunikasi, dan teknologi digital. Dan ketika di situ ada perbedaan, generasi milenial harus menghormati perbedaan yang ada.
Sebagai generasi milenial, kita harus memiliki sikap toleransi yang tinggi. Sikap toleransi itu bisa kita mulai dari hal-hal kecil. Misal dengan menghargai pendapat orang lain, dengan menghargai selera orang lain. Misalnya dalam lingkungan keluarga atau dalam lingkungan sekolah, kita tahu banyak sekali perbedaan. Beda warna kulit, beda ras, beda agama, beda tingkat ekonomi. Nah, kita harus bisa menghargai perbedaan tersebut. Kita tidak boleh membeda-bedakan atau mencela atau bahkan membuli ketika teman kita berbeda dengan kita. Generasi milenial harus memiliki sikap toleransi yang tinggi. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika dapat kita maknai dalam kehidupan sehari-hari dengan mensyukuri perbedaan yang ada dan dengan sikap toleransi yang tinggi. Kita harus bisa menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Generasi milenial adalah generasi dengan sikap toleransi tinggi. Mari kita semangat untuk melakukan, menghayati makna Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Menyanyikan lagu wajib nasional, Bangun Pemudi Pemuda, diikuti dengan Mars BPK Penabur. Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman sekalian, marilah kita bangkit berdiri dan mengepalkan tangan kanan di dada.
Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman sekalian, dipersilahkan untuk duduk kembali. Pembacaan visi misi penabur dan dilanjutkan dengan visi misi sekolah. Visi misi BPK Penabur. Visi: menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Misi: mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Visi misi SMAK Penabur Gading Serpong. Visi: menjadi sekolah menengah atas Kristen unggul melalui pendidikan berkualitas. Misi: membentuk peserta didik yang berkualitas dalam ilmu pengetahuan, iman, dan budi pekerti luhur melalui pembinaan dan pengajaran yang kreatif dan inovatif. Doa. Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman sekalian, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa Tuhan Yang Maha Esa, dengan segala kerendahan hati, kami yang berkumpul saat ini mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu, sehingga kami dapat melaksanakan upacara secara daring ini dengan lancar. Ya Allah yang pengasih, berkatilah dan lindungilah kami semua, agar terhindar dari segala mara bahaya, dan pulihkanlah negeri ini dari virus COVID-19, agar pandemi ini segera berakhir, sehingga kami bisa melaksanakan aktivitas kami seperti biasanya. Berkatilah pula para guru yang mengajar, berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan, sehingga proses belajar mengajar bisa berlangsung dengan baik. Tuhan Yesus yang berbelas kasih, sembuhkanlah orang-orang yang sedang sakit, baik karena virus maupun penyakit lainnya. Semoga mereka memperoleh kembali kekuatan dan kesehatan berkat penanganan medis yang baik. Sertailah para dokter, perawat, peneliti, dan semua tenaga kesehatan yang mengusahakan kesembuhan dan menolong para pasien. Serta lindungilah mereka selalu dalam menjalankan tugasnya. Inilah doa dan syukur yang kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor. Upacara selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Upacara selesai.